Selamat malam pemirsa. Indonesia sentris menjadi janji pemerintahan yang ingin tampil populis. Sayangnya hingga rezim segera berganti, janji Indonesia sentris tidak sepenuhnya terrealisasi. Tata kelola ekonomi politik masih berat berpihak pada Jakarta. Jangankan Indonesia sentris, Jawa sentris pun masih belum tercapai. Menurut data BPS, PDRB Jakarta 5 kali lipat provinsi tetangga. Begawan ekonomi Profesor Emil Salim pernah mengkritik pembangunan yang tidak tepat sasaran karena justru terfokus pada wilayah yang kurang membutuhkan. Mewujudkan negara adil dan makmur adalah amanat konstitusi. Para bapak pendiri bangsa juga berjanji, pemerintah negara Indonesia akan memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada keadilan sosial. Ekonom Amerika Serikat Darren Acemoglu mengajukan argumentasi kegagalan menjadi bangsa yang maju dipicu absennya sistem ekonomi dan politik yang inklusif. Pemerataan ekonomi dan pembangunan jadi salah satu alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menyebar magnet pertumbuhan ekonomi dijadikan solusi untuk menciptakan inklusivitas ekonomi. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan, demokrasi Indonesia bukan ala Barat yang hanya menjamin keadilan politik, namun juga harus menjamin persamaan ekonomi, keadilan sosial. Pakar tata kota Inggris bernama Ruth Glass mencetuskan istilah gentrifikasi, yaitu mengeluarkan kelas sosial bawah dari kawasan urban dengan membangun kawasan kumuh menjadi kawasan elit. Apakah seperti ini model pembangunan di negara Pancasila? Indonesia sentris tidak hanya janji pemerataan, namun juga soal keadilan. Indonesia adalah satu negara untuk semua. Begitu janji para bapak bangsa. Bukan hanya untuk golongan bangsawan, bukan hanya untuk kaum terdidik. Indonesia merdeka juga untuk kaum marhain, seperti Sarinem dan Samiun yang hanya punya satu tikar, satu periuk, dan tinggal di gubuk. Quo Vadis Indonesia sentris adalah tema diskusi untuk pekan ini. Dan kita akan membahasnya bersama pakar otonomi daerah Profesor Dr. Jo Hermansyah Johan. Selamat malam Prof. Jo. Ya, malam, Mbak. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Metro TV. Dan juga ada pakar tata ruang Universitas Trisakti Dr. Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat malam, apa kabarnya? Selamat malam Mbak Rara, sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, dan juga akan bergabung sama kami untuk berdiskusi Waka LPM UI Bapak Jahen Fahrul Reski PhD. Selamat malam Pak Jahen. Ya, sebelum kita kemudian berdiskusi mengenai tema untuk pekan ini, kita akan lihat bersama tayangan informasi berikut ini. Pekan ini, Kota Jakarta merayakan hari jadi ke-497. Penjabat Gubernur DKI Jakarta menyatakan perayaan tahun ini terasa istimewa karena menjadi momen terakhir Kota Jakarta menyandang status ibu kota negara. Kedepan, Jakarta diharapkan menjadi kota global dan motor perekonomian. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta resmi berlaku sejak 25 April lalu. Ini menandai babak baru Kota Jakarta yang selama ini menyandang status ibu kota negara. Yang menarik dicermati, terbitnya Undang-Undang DKJ tidak membuat Jakarta langsung kehilangan status DKI. Mengapa Undang-Undang DKJ tidak secara otomatis menjadi payung hukum pengalihan status ibu kota negara? Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyatakan, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara hingga muncul keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke IKN. Begitu pula dengan 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara menyatakan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap di Jakarta sampai ditetapkannya pemindahan ke IKN dengan keputusan Presiden. Sejumlah alasan pemindahan ibu kota terdengar mendesak.
seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang makin menurun. Ditambah lagi, pemusatan kegiatan ekonomi di Jakarta memperlebar jurang kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Padahal, pemerintahan saat ini mengusung jargon Indonesia sentris. Maka diperlukan suatu komitmen, kejujuran untuk mengenal diri sendiri, kejujuran untuk mengenal diri sendiri, di mana kekurangan kita, di mana sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita perbaiki atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita. Di mana sebenarnya potensi yang masih ada di diri kita, dan di mana kesempatan yang bisa kita gunakan. Maka seluruh kekuatan yang ada di negeri ini, dari seluruh aspek tatanan kehidupan yang kita miliki, peran kehidupan yang kita miliki, kearifan lokal, adat istiadat, budaya yang bernama Indonesia harus kita pertahankan, dan kelemahan-kelemahan itulah yang harus kita pugar. 10 tahun rezim berkuasa, janji Indonesia sentris tak kunjung menjadi realita. Badan Pusat Statistik mendata, Pulau Jawa masih berkontribusi 57% PDB nasional pada kuartal ketiga 2023. Dan DKI Jakarta masih menjadi penyumbang utama PDB Indonesia. Bila dirunut sejak awal rezim ini berkuasa, peran Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional hanya berkurang 1,17% saja. Namun Begawan Ekonomi Profesor Emil Salim menilai penerapan Indonesia sentris mestinya dengan membangun SDM, bukan membangun proyek fisik. Untuk mengejar kualitas SDM, Indonesia butuh anggaran 5.300 triliun rupiah. Profesor Emil juga menilai pencabutan status ibu kota tidak akan menyelesaikan berbagai persoalan klasik Jakarta. Justru pemindahan ibu kota akan memicu masalah baru bagi Jakarta karena keterbatasan anggaran serta lemahnya perencanaan. Selepas status ibu kota, Jakarta akan kembali pada jati dirinya, kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Karakter yang melekat erat sejak masa Sunda Kelapa, Jayakarta hingga Batavia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.